hampir tidak ada makanan yang tersisa. Dan meja makan itu berubah menjadi undangan yang mengerikan. Seolah-olah tawanan belum gagal yang brutal telah merangsek masuk melalui jendela terbuka. Menumpahkan isi perut sendiri lalu terbang keluar lagi. Satu-satunya yang tak tersentuh adalah vas bunga lili. Seandainya di dalam vas itu ada sedikit saja makanan, dia mungkin telah melahapnya juga. Dia masih duduk, terlihat linglung untuk waktu yang cukup lama. Dengan tangan dia taruh di atas meja, dia menatap bunga lili itu dengan mata setengah tertutup dan mengambil nafas yang panjang dan pelan. Sementara makanan yang baru dilahapnya bergerak menuju sistem pencernaannya, turun dari kerongkongan ke ususnya. Rasa kenyang menyelimutinya seperti air pasang. Dia mengambil ceret logam dan menuangkan kopi ke dalam cangkir keramik putih. Bau yang tajam mengingatkannya akan sesuatu. Tidak datang secara langsung, seolah dia sedang mengenang masa kini di masa depan. Waktu, entah bagaimana seolah terbelah menjadi dua. Sehingga ingatan dan pengalaman berputar dalam siklus tertutup. Masing-masing mengikuti yang lainnya. Dia menuangkan krim dalam jumlah yang banyak ke dalam kopinya, mengaduk dengan jarinya dan meminumnya. Meskipun kopi telah dingin, ia masih merasakan sedikit kehangatan yang tersisa. Dia menjaga kopi itu tetap berada di mulut sebelum akhirnya menelannya ke tenggorokan. Hal ini membuatnya tenang sampai tingkat tertentu. Tiba-tiba dia merasa kedinginan. Hebatnya rasa lapar membuat inderanya yang lain menjadi lupa. Setelah perutnya kenyang, angin pagi yang menyentuhnya membuatnya gemetar. Perapian telah padam. Tak satupun pemanas yang tampak hidup. Samsa telanjang bulat tanpa alas kaki. Dia tahu bahwa dia harus menemukan sesuatu untuk menutup tubuhnya. Dalam keadaan telanjang seperti ini, dia akan kedinginan. Selain itu, jika ia tetap telanjang, pasti akan menimbulkan masalah jika seseorang muncul. Mungkin akan ada ketukan di pintu, atau orang-orang tadi yang mau sarapan tiba-tiba kembali. Siapa yang tahu reaksi mereka jika menemukannya dalam keadaan seperti ini? Dia mengerti semua ini. Dia tidak menduga-duga atau melihatnya secara intelektual. Dia hanya tahu itu secara alami dan sederhana. Samsa tidak tahu dari mana pengetahuan itu berasal. Mungkin terkait dengan ingatan yang berputar yang ia miliki. Dia beranjak dari kursinya lalu berjalan ke ruang depan. Dia masih canggung, tapi setidaknya sekarang dia bisa berjalan dengan dua kaki tanpa harus bergantung pada penopang apapun. Di ruang itu ada tempat payung yang di dalamnya ada beberapa tongkat jalan. Dia mengambil salah satunya yang berwarna hitam dan terbuat dari kayu ek. Dia menggunakan tongkat itu untuk membantunya berjalan. Dan sekarang dia juga memiliki senjata untuk melawan jika ada burung yang menyerang. Dia menuju jendela dan melihat keluar melalui celah tirai jendela. Rumah itu menghadap ke jalan. Bukan jalan yang besar, juga tidak begitu banyak orang yang berlalu lalang di atasnya. Dia mengamati setiap orang yang lewat mengenakan pakaian. Pakaian-pakaian yang mereka kenakan begitu beragam, baik warna maupun gayanya. Pria dan wanita mengenakan pakaian yang berbeda. Sepatu kulit menutupi kaki mereka. Beberapa sepatu bot yang dipoles hingga tampak sporty. Dia bisa mendengar derap sepatu mereka di jalanan. Kebanyakan dari mereka mengenakan topi. Tampaknya mereka tidak perlu berpikir ketika menggerakkan kedua kakinya. Dan alat kelamin mereka terlindungi pakaian. Samsa membandingkan bayangan dirinya yang terpantul di cermin besar aula dengan orang-orang di jalanan itu. Laki-laki yang dilihatnya di cermin adalah makhluk lusuh yang tampak lemah. Perutnya belepotan saus dan remah-remah roti menempel di rambut kemaluannya seperti serpihan kapas. Dia menyapu kotoran dengan tangannya. Ya, dia berpikir sekali lagi.
Aku harus menemukan sesuatu untuk menutupi tubuhku. Dia melihat ke jalan sekali lagi, memeriksa apakah ada burung, tapi tidak ada burung yang terlihat. Lantai dasar rumah itu terdiri dari koridor, ruang makan, dapur, dan ruang tamu. Sejauh yang dia tahu, tak satu pun dari ruangan itu yang menyimpan sesuatu yang menyerupai pakaian. Yang berarti, mengenakan dan melepaskan pakaian pastilah berada di tempat lain. Mungkin di sebuah kamar di lantai 2. Samsa kembali ke tangga dan mulai mendaki. Dia terkejut. Ternyata menaiki tangga jauh lebih mudah daripada menuruninya. Dengan mencengkram pegangan tangga, dia menapaki 17 anak tangga dengan langkah yang lebih cepat dan tepat tanpa rasa sakit atau ketakutan yang tidak perlu. Dia berhenti beberapa kali meskipun hanya sebentar untuk mengambil nafas. Orang mungkin akan mengatakan bahwa keberuntungan sedang bersamanya karena semua pintu yang ada di lantai 2 tidak terkunci. Yang harus dia lakukan hanyalah memutar knop dan mendorongnya, maka setiap pintu akan terbuka. Ada 4 kamar di lantai 2. Selain kamar kosong dan beku di mana dia mendapati dirinya terbangun, ketiga kamar lainnya itu masing-masing memiliki tempat tidur dengan spray bersih, lemari, meja tulis, lampu yang ditempelkan di langit-langit atau dinding, juga permadani atau karpet berpola rumit. Buku-buku tertata rapi di rak, dan lukisan minyak berbingkai lanskap menghiasi dinding. Setiap kamar memiliki vas kaca yang dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna cerah. Tidak ada papan kayu yang dipasang secara kasar untuk menutupi jendela. Setiap jendela dipasangi tirai, dan sinar matahari merangsak masuk seperti berkah dari langit. Semua tempat tidur menunjukkan bahwa seseorang baru saja tidur di atasnya. Dia bisa melihat jejak kepala di bantal. Samsa menemukan jubah mandi di lemari kamar terbesar. Pakaian yang menurutnya paling mudah untuk dikenakan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk pakaian-pakaian yang lain. Apakah sesuai dengannya dan bagaimana cara memakainya. Mereka terlalu rumit, terlalu banyak kancing, dan dia juga tidak bisa membedakan mana yang bagian depan, mana yang belakang, mana yang atas, dan mana yang bawah. Jubah mandi sebaliknya, sangat sederhana, praktis, dan tanpa hiasan. Kainnya yang lembut dan ringan terasa nyaman di kulitnya, dan warnanya biru gelap. Dia bahkan menemukan sepasang sendal yang cocok. Dia menarik jubah itu ke tubuhnya yang telanjang. Dan setelah beberapa kali mencoba dan gagal, akhirnya dia berhasil mengikatkan ikat pinggangnya. Dia memandang dirinya di cermin. Tubuhnya sekarang ditutupi pakaian dan kakinya dilindungi sendal. Tentu ini lebih baik daripada berkeliaran telanjang bulat. Memang tidak sehangat yang seharusnya, tetapi selama ia tetap berada dalam ruangan, ia tidak akan kedinginan. Setidaknya dia tidak perlu khawatir karena kulitnya yang lembut sekarang terlindungi kalau-kalau ada burung yang menyerangnya. Saat bel pintu berbunyi, Samsa sedang tidur di kamar terbesar di rumah itu. Tempat tidurnya juga yang paling besar. Di bawah selimut bulu, dia merasa hangat. Sehangat ketika ia tertidur di dalam telur. Samsa terbangun dari mimpi. Dia tidak mengingatnya secara detail, tetapi yang jelas itu adalah sebuah mimpi yang ceria dan menyenangkan. Bel yang bergema ke seluruh rumah menariknya kembali ke kenyataan yang dingin. Dia beranjak dari tempat tidur, merapatkan jubah mandinya, memakai sandal biru gelapnya, meraih tongkat hitamnya, mencengkram pegangan tangga dan berjalan turun. Ternyata jauh lebih mudah daripada percobaan pertama. Namun, bahaya jika terjatuh akan selalu ada. Dia tetap berhati-hati. Dia menuruni anak tangga selangkah demi selangkah. Sementara matanya terus melihat ke arah kakinya. Bel terus berdering. Siapapun di luar pintu itu pastilah orang keras kepala dan tidak sabaran.
Samsa mendekati pintu. Tongkat berjalan itu dialihkan ke tangan kiri. Dia memutar knob ke kanan lalu menariknya, dan pintu pun terbuka. Seorang wanita kecil berdiri di luar. Sungguh mengherankan bagaimana dia bisa mencapai bel itu. Namun ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa yang menjadi masalah bukan ukuran tubuhnya, tetapi punggungnya yang membungkuk ke depan tanpa henti. Ini membuatnya tampak kecil, meskipun kenyataannya tubuhnya berukuran normal. Dia mengikat rambutnya dengan karet gelang supaya tidak jatuh menutupi wajahnya. Rambutnya sangat tebal dan berwarna coklat kemerahan. Dia menggunakan jaket tol usang dan rok longgar yang menutupi pergelangan kaki panjangnya. Syal katun bergaris-garis dililitkan ke lehernya. Dia tidak mengenakan topi. Sepatunya lace up tinggi dan bertali. Wanita itu tampak berusia awal 20-an. Masih ada sesuatu dalam diri gadis itu. Dia memiliki mata yang besar, hidung yang mungil, dan bibir yang sedikit melengkung ke satu sisi yang membuatnya tampak seperti bulan yang kurus. Alisnya yang gelap membentuk 2 garis lurus di dahinya, membuatnya tampak skeptis. "Apakah ini kediaman Samsa?" kata gadis itu, seraya mengangkat kepala untuk menatapnya. Lalu dia menggeliatkan tubuhnya. Cara gadis itu menggeliat mirip seperti geliat bumi saat terjadi gempa yang dahsyat. Awalnya Samsa terkejut, tetapi akhirnya berkata, "Ya, benar. Karena dia Gregor Samsa, maka bisa jadi ini adalah kediaman Samsa. Bagaimanapun tidak ada salahnya berkata demikian." Namun sepertinya gadis itu mendapat jawaban yang kurang memuaskan. Dia cemberut. Terlihat jelas dari alisnya yang ia kerutkan. Mungkin dia menangkap nada kebingungan dalam suara Samsa. "Jadi ini benar-benar kediaman Samsa?" kata gadis itu dengan suara tajam, seperti penjaga berpengalaman saat menanyai pengunjung yang terlihat jembel. "Aku Gregor Samsa," balasnya dengan nada sesantai mungkin. Kali ini setidaknya dia yakin. "Semoga saja benar," katanya sambil meraih tas kain yang ada di kakinya. Tas itu berwarna hitam dan terlihat sangat berat. Karena sangat usang, pasti tas itu dipakai oleh sejumlah orang. "Baiklah, mari kita mulai." Dia melangkah ke dalam rumah tanpa menunggu jawaban. Samsa menutup pintu di belakangnya. Gadis itu memandang Samsa dari atas ke bawah. Tampaknya baju mandi dan sandalnya itu membuatnya curiga. "Sepertinya aku membangunkanmu," kata gadis itu dengan suara dingin. "Itu bukan masalah," jawab Samsa. Dari ekspresi gadis itu, dia tahu bahwa pakaiannya tidak cocok untuk acara ini. "Mohon maaf atas penampilanku," lanjutnya. "Ada alasannya." Gadis itu mengabaikannya. "Lantas?" katanya membuka bibir. "Lantas?" Samsa bergumam. "Jadi, di mana lubang kunci yang bermasalah?" jawab gadis itu, jengkel. "Lubang kunci?" "Yah, lubang kunci yang rusak. Kamu meminta kami datang untuk memperbaikinya, bukan?" "Ah," kata Samsa, "lubang kunci yang rusak." Samsa memutar otaknya. Tidak lama setelah dia berhasil fokus pada satu hal, gerombolan nyamuk hitam itu datang lagi. "Aku belum pernah mendengar secara khusus tentang lubang kunci," katanya. "Tebakanku itu milik salah satu pintu di lantai 2. Wanita itu menatapnya tajam. "Tebakanmu?" katanya, sambil menatap wajah Samsa. Suaranya bahkan terdengar semakin dingin. Salah satu alisnya melengkung sebagai tanda tidak percaya. "Salah satu pintu," lanjutnya. Samsa bisa merasakan wajahnya memerah. Ketidaktahuannya tentang lubang kunci benar-benar membuatnya malu. Dia berdehem hendak mengucapkan sesuatu, tetapi kata-kata itu tidak juga muncul. "Tuan Samsa, apakah orang tuamu ada di rumah? Kurasa lebih baik jika aku berbicara dengan mereka." "Mereka sepertinya sedang keluar untuk suatu keperluan," jawab Samsa. "Keperluan?" Gadis itu terkejut. "Di tengah-tengah masalah ini?" "Aku benar-benar tidak tahu. Ketika aku bangun pagi tadi, semua orang sudah tidak ada di rumah," kata Samsa. "Astaga," kata gadis itu. Dia menghela nafas panjang. "Kami sudah memberitahu mereka kalau..."
Hari ini seseorang akan datang. Aku sungguh-sungguh meminta maaf. Gadis itu berdiri di sana sejenak. Kemudian perlahan alisnya yang melengkung itu mulai turun. Dia melihat tongkat hitam di tangan kiri Samsa. Apakah kakimu bermasalah, Gregor Samsa? Ya, sedikit, dia berbohong. Gadis itu tiba-tiba mengerjap. Samsa tidak tahu apa artinya gerakan ini dan apa tujuannya. Tetapi secara naluri dia mulai tertarik dengan serangkaian gerakan rumit. Baiklah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kata gadis itu pasrah. Mari kita lihat pintu-pintu yang ada di lantai 2. Aku telah menyeberangi jembatan, melintasi jalanan kota lengkap dengan segala pergolakan yang mengerikan untuk sampai ke sini. Meresikokan nyawaku sebenarnya. Jadi sangat tidak masuk akal kalau aku bilang, oh benarkah tidak ada orang di sini? Aku akan kembali lagi nanti kan? Pergolakan yang mengerikan, Samsa tidak bisa memahami apa yang sedang ia bicarakan. Perubahan mengerikan apa yang sedang terjadi. Namun dia memutuskan untuk tidak menanyakan detailnya. Lebih baik hindari mengungkap ketidaktahuannya lebih jauh. Gadis itu membungkuk, mengambil tas hitam yang terlihat berat itu dengan tangan kanannya, lalu menaiki tangga dengan susah payah. Lebih terlihat merangkak seperti serangga. Samsa berusaha mengejarnya, tangannya meraih pegangan tangga. Cara gadis itu bergerak yang terlihat sangat pelan membangkitkan simpatinya dan mengingatkannya pada sesuatu. Gadis itu berdiri di puncak tangga dan mengamati koridor. Jadi, katanya, salah satu dari 4 pintu ini lubang kuncinya rusak kan? Lagi-lagi wajah Samsa memerah. Ya, jawabnya, salah satu dari pintu-pintu ini. Bisa jadi yang paling ujung sebelah kiri itu, mungkin, katanya goyah. Itu adalah pintu kamar kosong di mana dia bangun pagi tadi. Bisa jadi, kata gadis itu dengan suara tak bernyawa, seperti api unggun yang padam. Mungkin, dia berbalik untuk melihat wajah Samsa. Entahlah, bisa jadi yang lainnya, kata Samsa. Gadis itu menghela napas lagi. Gregor Samsa, katanya datar. Kamu adalah orang yang menyenangkan untuk diajak bicara. Kosakatamu kaya dan selalu sampai ke intinya. Lalu nada suaranya berubah. Tapi tidak masalah. Mari kita periksa pintu yang paling ujung itu dulu. Mereka sampai di pintu itu. Dia memutar kenop, mencoba menarik lalu mendorong. Pintu terbuka ke dalam. Ruangan itu tetap seperti sebelumnya. Hanya ada tempat tidur dengan kasur tua yang kotor. Lantai kayu telanjang, papan tebal yang dipaku di jendela. Gadis itu pasti memperhatikan semua ini, tetapi sepertinya ia sama sekali tidak terkejut. Sikapnya menyeratkan bahwa kamar serupa dapat ditemui di seluruh penjuru kota. Dia berjongkok, membuka tas hitam itu, mengeluarkan selembar kain flanel putih dan menggelarnya di lantai. Dia kemudian mengeluarkan sejumlah peralatan yang dia deretkan dengan hati-hati di atas kain itu. Seperti seorang penyiksa kejam yang memperlihatkan alat-alat penyiksa di depan korbannya. Ia memilih kawat ukuran sedang, memasukkannya ke dalam lubang kunci, dan dengan tangan yang terlatih menggerak-gerakkannya ke berbagai sudut. Konsentrasinya terlihat dari matanya yang menyipit, juga telinganya yang waspada terhadap suara sekecil apapun. Selanjutnya, ia memilih kawat yang lebih tipis dan mengulangi prosesnya. Tiba-tiba wajahnya menjadi redup, mulutnya dikatupkan sedemikian rupa hingga menyerupai pedang Cina. Dia mengambil senter besar dan meneliti lubang kunci sedetail mungkin. Apakah kamu punya kunci untuk pintu ini? Dia bertanya kepada Samsa. Aku tidak tahu sedikit pun di mana kuncinya, jawabnya jujur. Ah, Gregor Samsa, terkadang kamu membuatku ingin mati, kata gadis itu. Setelah itu dia mengabaikannya. Dia memilih obeng dari jajaran alat yang ia deretkan di atas kain dan mulai membongkar lubang kunci. Gerakannya lambat dan penuh kehati-hatian. Dia berhenti beberapa kali untuk meregangkan dan menggeliatkan tubuhnya. Samsa berdiri di belakang gadis itu, memperhatikan tubuh gadis itu menggeliat.
tubuh Samsa mulai merespon dengan cara yang aneh. Panas tubuhnya meningkat, lubang hidungnya melebar, mulutnya tiba-tiba menjadi kering. Saat ia menelan ludah, terdengar suara gluk yang cukup keras. Telinganya terasa gatal, dan organ seksualnya yang menjuntai lemah perlahan mulai mengeras dan mengembang. Tonjolan mulai tampak di jubah mandinya. Beruntung dia berada di kegelapan, jadi reaksi kelamin itu tidak terlalu kelihatan. Setelah membongkar dan melepas lubang kunci dari pintu, gadis itu membawa ke jendela untuk memeriksanya di bawah sinar matahari yang merangsek di sela-sela papan. Dia memasukkan kawat tipis dan menggoyang-goyangkannya. Selama bekerja, wajahnya tampak muram dengan bibir yang terkatup. Akhirnya, dia menghela nafas dan berbalik menghadap Samsa. Bagian dalamnya rusak, jadi memang benar pintu ini yang bermasalah, seperti katamu tadi. Itu bagus, kata Samsa. Tidak, itu tidak bagus, kata gadis itu. Aku tidak bisa memperbaikinya. Ini adalah jenis kunci khusus. Aku harus membawanya dan membiarkan ayah atau salah satu saudara laki-lakiku yang memperbaikinya. Mungkin mereka bisa memperbaikinya. Aku hanya seorang magang dan hanya menangani kunci biasa. Aku mengerti, kata Samsa. Jadi gadis muda ini memiliki ayah dan beberapa saudara laki-laki. Semuanya tukang kunci. Sebenarnya salah satu dari saudara laki-lakiku yang seharusnya datang hari ini. Tetapi karena keributan yang terjadi di luar sana, mereka mengirimku sebagai gantinya. Kota ini penuh sekali dengan pos pemeriksaan. Dia melihat lagi lubang kunci yang ada di tangannya. Tapi bagaimana ini bisa rusak seperti ini? Aneh. Seseorang pasti mencungkil bagian dalamnya dengan alat khusus. Itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Gadis itu menggeliat sekali lagi. Lengannya diputar seolah dia adalah seorang perenang yang melakukan pemanasan. Bagi Samsa, gerakan itu sangat memukau dan menggairahkan. Saat bel pintu berbunyi, Samsa yang sedang tertidur di kamar terbesar rumah itu. Salah.